Perempuan sholat pakai mukenanya, ini mah sering disinggung. Misalnya pakai mukena, mukanya kebuka, kemudian ada rambutnya jocong, tembus. Sehelai mah kelewat dari mukena. Ada tuh tembus. Ngan satu helai rambut, andai kata, itu bagaimana? Aurat bukan, aurat batal, batal. Walaupun cuma satu helai. Awas, perempuan lima. Itu bagaimana telapak kaki lagi sholat mah berdiri mah ketutup. Maka saturne sholat ya musolli qurabatal ya sholatu walau kasyafal musalli awratahu amdan namun ngabuka sopo al musolli wong kang sholat awratahu ing awrat ya musolli amdan ale maha fil itu batalat sholatu maka batal apa sholat ya musalli walau satara fil halilan senajan nutupan ya musalli ha ing aurat fil hali in dalam pada haritan Arabi wa nutai kangga timba patia syarah al-kalamul hamdu iku rarasan kang mama min ghairil qur'ani saking saliyane Qur'an wa dzikri lan dzikir wa du'a ilan ngadua lama yati ngatasi barang kang bakal tekayama walau biharfaini lan senajan lawan huruf roro awal filmufi minata huruf kang awe paham kaki kelapati manane kiteh ngaraksa sirat minal wikoyati dan mustaq saking masdar lafad wikoya madatin nadawa ngadawaakeun pada harfin dalam sausana huruf wa dakhala fi kalamil musannif ma la aqra alal kalami wa dakhala fi kalamil musannif ma law aqraha ma law ukriha alal kalami lan manjingin dalam kalami ki musannif ma upo barang lau ukriha lamun den paksa yang musolli alal kalami ngatasi rasa aw ajaba atau ngajawab yang musolli ahada walidayhi ing salah sawiji saking indung rama rorone kharaja bil qawli alhamdu lan kajaba kelawan pangandikan yang musonib ngandikan labat alhamdu man sopowo sabako kang katalanjuran lisanuhu opa lisan yaman ilal kalami maring rasa ilal kalami maring rasa
para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama dan paling utama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat kumpul kembali di majelis ini dalam rangka niat yang sama-sama niat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wasilah kumpulnya kita di majelis ini, niat yang sama, menjadi sabab lantaran diampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita semua. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya kembali ke hadirat Allah meninggal dunia husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pengajian, kita kirimkan hadiah terlebih dahulu kepada para almarhum almarhumah yang telah meninggal dunia. Wabil khusus untuk kedua orang tua kita, bapak ibu kita, saudara kita, tetangga kita, ibu guru kita semuanya, dan kumnya seluruh ahli kubur kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Wabil khusus almarhum Amar bin Nas, almarhumah Hajah Sami bin Haji Macan, dan almarhum Saroji bin Amar. Kita doakan mudah-mudahan para ahli kubur kita semua diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya. Bibarakatul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan pembahasan pengajian, masih ngabahas tentang pembatalan sholat. Sambil dilelengat diingat kembali pembahasan yang telah lewat, yang mana ada 10 perkara yang bisa ngabatalin sholat, di mana 10 perkara tersebut kita sedang melaksanakan sholat ada, jangankan semuanya, satu saja ada merajang ketika kita sholat, maka sholat kita batal. Pertama adalah hadas, yakni punya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, sebagaimana yang lalu ingetin, baik sengaja hadasnya atau nabi lupa, batal deh sholat.
Yang kedua, ukun najasatin ghairu maf'un anha. Kemarin yaitu adalah kejatuhan najis. Najisnya yang tidak dimaaf, baik jatuhnya ke pakaian yang kita pakai atau ke badan atau ke tempat sholat. Yang mana di sini adalah pokoknya badan pakaian. Di mana kejatuhan najis, najisnya tidak dimaaf, maka sholatnya batal. Apabila najis yang jatuh di baju pakaian yang kita pakai atau nabi mukena pun badan, najisnya enggak langsung dibersihin atau enggak langsung dihilangin. Mana dibersihin seperti najisnya basah, etama pada saat jatuh ke baju, bajunya langsung cuci. Cuma nggak mungkin lagi sholat cuci baju kecuali kerannya ngerendeng. Mendingan buka ya, nyuci. Kalau najisnya kering jatuh ke baju, nah langsung dikepret mental, enggak batal teman. Tapi kalau dianggap sebagai kemarin satu makminahan, maka ada ngantepnya kita pas jatuh ngantep ya. Satu makminahan eta najis yang kering, eta tetap hukumnya batal sebagaimana kemarin ya. Pengulasan ini. Nah sekarang selanjutnya yang ketiga, wasalisuha kasful aurati. Batal sholat apabila melaksanakan sholat terbuka aurat. Awas, jadi wajib dilaksanakan ketika kita melaksanakan sholat, diantaranya syarat sah sholat dulu ya. Udah kelewat ngajinya. Syarat sah sholat diantaranya adalah tertutup aurat. Itu syarat sah sholat. Nah sekarang yang menjadi syarat sah sholat kan tertutup aurat, kemudian auratnya terbuka. Eta bagaimana hukum sholat yang dilaksanakan? Awas. Yang ketiga, batal sholat di mana terbuka aurat. Nah yang jadi masalahnya ini kan ada dua jenis manusia, ada laki-laki, ada perempuan, yang mana auratnya beda di dalam sholat mah. Laki-laki auratnya yang wajib ditutup ketika sholat maupun di luar sholat kalau sudah balik mah, yaitu adalah baina surrati wa rukbati, antara pusar dan dengkul. Ma baina, sesuatu yang ada di antara pusar dan dengkul, eta hukumnya aurat ketika sholat wajib katutup. Wajib ketutup. Nah, kalau kita umumnya sempurna laki-laki kan, pakai baju koko, pakai kain, pakai celana komprang, dalamnya pakai celana dalam, dalamnya lagi pakai apa? Ya? Udah dua lapis doang sebenarnya. Nah, eta rapi atau model gitu masalah atau pasti jasa ketutup aurat ya. Nah, kalau perempuan auratnya mana? Apakah sama dengan laki-laki? Wis, awas beda. Beda perempuan mah. Gimana gitu aurat perempuan? Aurat perempuan mah adalah kulluha, seluruhnya. Yakni perempuan mah dari rambut sampai telapak kaki itu semuanya adalah aurat, tuh. Aduh Pak Ustaz, itu berarti dikerebong. Perempuan mah dikerebong ngan ada yang dikecualikan, dua perkara yang boleh kebuka di dalam sholat perempuan mah. Mana? Yaitu adalah muka dan telapak tangan, segitu-gitunya perempuan.
Makanya kalau kita melaksanakan sholat, laki-laki melaksanakan sholat, kemudian ketika sholat pakai kain yang nyangkut, dipuser, pusernya bodong, makanya ada 2 cm, namanya bodong pan, ada bodong mana namanya nonton. Nah kemudian pakai kain ngebundelnya di bawah puser. Eta pusernya kelihatan apa enggak eta? Kelihatan. Makaning eta kelihatan eta puser aurat. Padahal hukumnya mah eta puser bukan aurat sebenarnya, Bang. Dengkul bukan aurat. Bagaimana dulu saya ngebahas ya. Jadi puser mah bukan aurat. Dengkul itu bukan aurat, yang aurat mah adalah antara puser dan dengkul. Tuh. Antara. Nah, berarti dari bawah puser terus ke bawah. Sampai dengkul. Nah, dengkulnya bukan aurat. Tuh. Berarti kalau puser kelihatan nggak batal, awas, ini kudu ngaji. Walaupun bukan aurat tapi wajib ketutupnya. Awas, bener bukan aurat puser dan dengkul eta bukan, tapi ketika sholat maupun luar sholat eta wajib ketutup. Nisbatnya mana? Nutupan yang di antara itu. Sebab antara puser dengkul kalau ketutup mau kagak mau eta puser sama dengkulnya kudu ketutup, nggak bakal sempurna nutup antara perkara yang ada antara puser dan dengkul, kecuali dengkul pusernya kudu ditutup. Semacam ini nih, kusen pintu, kusennya mah bukan pintu, tapi nggak bakal bisa dipasang kalau nggak ada kusennya. Maka ketika masang pintu kudu pasang nggak kusennya? Kudu dipasang. Nah ini sepangkat, itu pun sama. Puser sama dengkul itu bukan aurat, tapi ketika nutup aurat antara puser dengkul mau kagak mau eta dengkul sama puser kudu tutup. Kalau kata santri mah yang ngaji usul fikih itu kaidahnya malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibu. Jadi perkara yang tidak sempurna tapi menjadi kesempurnaan untuk menutupi perkara yang wajib, maka itu perkara yang tidak wajib pun jadi wajib. Jadi wajib. Nah, mana nggak sempurna nutup antara puser dengkul, kecuali dengkul dengan pusernya kudu ditutup. Berarti nutup puser sama dengkulnya juga wajib ditutup. Gitu disebutkan. Jadi ketika sholat pusernya tutup, dengkulnya tutup sempurna, nutup antara dengkul dan puser eta yang jadi aurat. Nah ketika sholat dengkul kelihatan batal, ketika sholat puser kelihatan batal. Bagi siapa? Orang yang sholatnya ngan seukur segitu-gitunya yang ditutup, antara pusar dengkul, atasnya mah nggak ada penutup, dari dengkul ke bawah nggak ada penutup. Kemudian ketika sholat, pas ini mah misalnya kainnya diprecetin di pusar, ketutup pusarnya mah. Pada saat sujud ketarik sama dengkul kainnya, pusarnya jadi ongkot eta batal. Makanya kalau pakai kain lewatin dari pusar, perut lewatin ke sini ke dada sih pakai kainnya, ya aman dari merosot. Tuh laki-laki kita terus lewatin dengkul. Kalau perempuan seluruh badannya aurat, ketika sholat yang boleh dibuka adalah wajah dan telapak tangan nisbat, karena ketika sholat mah ada sujud, dan sujud itu anggota sujud diantaranya adalah jidat. Eta jidat kudu nempel ke tempat sujud, makanya wajah kudu kebuka. Dan telapak tangan pun sama, kudu menjadi anggota sujud di telapak tangan, makanya ini wajib dibuka perempuan tak. Selainnya itu wajib ketutup. Perempuan sholat pakai mukenanya ini mah sering disinggung,
misalnya pakai mukena, mukanya kebuka, kemudian ada rambutnya jocong tembus sehelai mah kelewat dari mukena, ada tuh tembus ngan satu helai rambut, andai kata eta bagaimana aurat tuh kan aurat batal walaupun cuma satu helai. Awas perempuan lima itu bagaimana telapak kaki lagi sholat mah berdiri mah ketutup, pada saat sujud telapak kakinya kelihatan, batal sama. Makanya beli mukenanya yang rada murahan. Iya rada murahan. Jangan mahal-mahal, maksud mahal itu pelit. Kalau murah gampang gitu maksudnya. Jadi beli mukenanya yang gampang maksudnya yang gampang itu sekira lewat telapak kaki. Jadi kalau sujud itu rumbayan mukena masih nutupin telapak kaki. Kalau pas doang meres, otomatis kalau sujud kebuka. Awas, ya. Tuh. Ustaz, ini mah nggak ada yang melihat ini. Saya doang sholatnya sendirian. Terus kapak kaki saya adem-adem kena kipas, nggak ada yang lihat ini. Bukan bicara nggak ada yang melihat, kebuka auratnya hukumnya. Kebuka aurat, kebuka aurat pokok masalahnya di mana sholat walaupun sendewekan, tuh sendewekan. Kemudian telapak kakinya kebuka, batal sholatnya. Sama laki-laki lah, ini mah sholatnya sendiri di dalam kamarnya juga cat hitam, kemudian kulit saya hitam, kemudian lampunya saya mati, udah gelap gulita, gigi doang yang putih sama mata lah, ini mah sholat telanjang kagak apa-apa kali mah. Awas tetap ketika walaupun sholatnya sendiri nggak ada yang melihat, andai kata dalam kamar digembok semuanya, lampu dimatiin, kita sendiri nggak ngeliat badan kita, tapi kita nggak nunduk aurat, tetap batal sholatnya. Tetap beres hukum mah udah. Nah, kalau rimanya keder berarti lah. Jadi awas, hati-hati untuk aurat. Makanya ibu-ibu pun sholatnya rapiin, mukenanya ya rada panjangan supaya ketika sujud itu rumbayan mukena bagian belakang masih nutup telapak kaki. Kalau kebuka, awas hati-hati, sebab sholat kita semangga-mangganya, sholat seumur hidup kita ini akan kita setor di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kita kudu yakin ibadah sholat kita kudu diterima. Sebab kalau kita nggak yakin, beda ilmu nggak tahu, kemudian babagan sholat cuma diyakin-yakinin. Lu sholat beres, sholat apa? Sholat isya, terima apa enggak? Tuh yakin aja gua mah sholat gua diterima. Wudunya beres enggak? Bicara wudu sih sebenarnya gua belum bisa. Atau gimana mau diterimanya sholat? Terus tadi sholatnya itu rukun sholat ada berapa? Kagak tahu. Kemudian membaca Fatihah yang pasnya bagaimana? Pernah belajar enggak? Nggak pernah belajar. Terus babagan ruku yang benar bagaimana, sujud bagaimana, segala macam atur sujud bagaimana, kagak tahu. Terus ini lu sholat diterima apa enggak? Kali-kali aja diterima lah. Allah maha tahu ini nu. Nah, awas. Etama bicara kita keyakinan ibadah, boleh nggak begitu? Kita yakin ibadah kita diterima walaupun sholat kita belum beres. Boleh bagi yang ngaji. Boleh punya keyakinan begitu bagi yang ngaji. Ini yang ngaji begini, woi, lu gua lihat tuh lu bang ngaji rajin jasa, itu sholat lu tahu nggak? Pun sholat kagak tahu sih, masih ngaji ya. Nah, model yang ngaji mah walaupun nggak tahu, insya Allah terima sholatnya. Amin ya robbal. Syaratnya ngaji. Udah kagak tahu rukun sholat, udah nggak tahu babagan ibadah, kemudian ngaji kagak sholatnya, yakin di mana coba? Awas, ibadah semangga sebab ibadah kita di alam dunia nih, ibadah badan kita ngan seukur 4 ibadah badan yang jauh itu.
Satu ibadah badan yang johir, satu adalah sholat. Tuh johir, kelihatan nggak ibadah badan tuh nggak? Yang kedua ibadah badan itu adalah puasa. Yang ketiga ibadah badan adalah haji. Tuh haji, kudu punya badan. Kelihatan nggak orang berangkat haji? Kelihatan. Makanya itu ibadah badaniyah zahirah. Tiga, yang keempat adalah zakat. Tuh zakat ibadah badan johir. Apa? Kita mengeluarkan zakat tersebut kelihatan bentuknya johir. Siapa yang ngeluarin? Badan kita. Eta disebutlah ibadah badaniyah zahirah. Ngan syukur 4 itu. Tapi kan yang 4 yang pokok sholat. Hari puasa mah setahun sekali. Itu juga kalau nggak ada udur. Kalau ada udur boleh kagak puasa. Tapi kalau sholat ada udur boleh nggak sholat? Nggak boleh. Sholat mah tetap. Kalau selagi masih ada akal mah maka wajib sholat kudu dilaksanain. Tapi kalau puasa mah datang bulan suci Ramadan meriang. Asal datang Ramadan meriang, kemudian meriangnya kata dokter, Pak ini mah jangan puasa ya sebulan kalau bisa Pak, kata dia. Emang itu saya pengen dong, asal malam takbiran baik. Nah misalnya ada orang asal datang bulan Ramadan sakitnya parah, kata dokter ini mah kudu makan sarapannya pagi, Johor kudu makan, sore kudu makan, berarti nggak puasa. Boleh nggak puasa bagi yang sakit? Boleh. Tapi ketika bagi yang sholat mah walaupun gempor katakan, tapi kalau masih ada napas berhembus, akal masih ada, eta hukum sholat tetap wajib. Awas tak, sholat. 2 tak puasa mah kalau ada udur boleh kagak bu, tinggal kodok kapan-kapan. Yang ketiga sehat. Yang ketiga ibadah haji mah ibadah bagi yang mampu. Kalau kagak mampu mah atuh nggak mantakan doraka. Nih sekarang banyak yang berangkat haji, kita kan orang Islam. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Tapi di situ bagi yang mampu. Sekarang ternyata kita mah keturunan bapak kita miskin, engkong kita miskin, uyut kita umpi kita keturunan kita miskin, dapat lagi miskin juga, punya anak dapat batu miskin juga. Ya Allah, keturunan tinggal ada yang pertemuan haji, pengen jasa berangkat haji makan, bisa berangkat ke sono nggak bisa pulang. Maksudnya apa? Buat ongkos doang. Makanya nggak boleh kita berangkat haji jualan balik habis-habisan, jangan. Punya tanah 100 meter, kemudian anak dikumpulin ke babamanya, nih toh, ini tanah kan gue yang beli, bener Pak. Terus ini kan tanah gue dari lu nggak ada sampai ada, ini mah tanah gua, gue emang. Terus ini mah makanya nih gue udah tua, gue pengen nyempurnain rukun Islam, gue mau berangkat haji, ini tanah gue jual supaya toh berapa 100 meter. Ntar kita di mana? Atau rumah di mana ya terjadi? Dijual, berangkat haji, tak hajinya yang model gitu, mabrur, makbul, apa madrut kayak gitu. Madrut jatuhnya. Kenapa madrut? Sebab dia tidak mampu ngamadaratin awak, ngamadaratin keluarga, eta zolim. Doraka eta ngamadaratin. Tuh, ya. Ustaz. Oh, jadi kalau nggak mampu mah jangan dibatwasin, jangan ibadah haji mah. Ngamantakan doraka nggak ibadah haji. Tapi kalau nggak sholat, dosa. Tuh, makanya nggak doa, pengen nggak berangkat haji? Pengen nggak berangkat haji? Udah daftar? Tuh tinggal ngimpi doang. Sekarang mah berangkat haji kudu daftar. Jadi nggak daftar bantu kagak? Pengen nggak haji, pengen. Asal ketemu ada yang nanya, pengen aja. Daftar enggak? Atau kagak sampai HP? Nah. kecuali naik ke Menara Monas, kemudian ada angin arah ke Mekah, buru-buru tuh terbang kali-kali ke bawah angin,
Pada bener ke bawah pas ke Mekah, pas jatuhnya ke Mekah kan langsung mati. Nggak haji juga Pak. Nah, eta ibadah badan tak haji bagi yang mampu. Mudah-mudahan kita semuanya dinasibkan bisa berangkat haji ke Bait. Amin ya robbal. Jangan putus asa, nasib mah nggak bisa dikalahkan dengan kekayaan. Nasib mah kalau udah waktunya berangkat baik walaupun kagak gablek. Pengen gitu. Nih ibu nggak punya duit, tiba-tiba ada yang ngeberangkatin haji, mau beneran nih mah ada yang berangkatin haji mau tak eta kan banyak model begitu, nggak punya duit padahal mah, tapi tiba-tiba dia punya teman saudara diberangkatin haji, eta bisa sampai melihat Baitullah Ka'bah, kemudian bisa nyabak ke Masjid Nabawi di Madinah, eta bisa hasil maksud tersebut, eta semuanya ada catat tulisnya, nasibnya ada nasibnya. Makanya mudah-mudahan nih kita mengadoa dengan sholawat Ibrahimiyah yang kita baca, dengan sholawat munjian dan barokah sholawat tersebut, mudah-mudahan kita semuanya dinasibkan bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji ke Baitullah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya robbal. Dengan barokah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah tuh nah. Mudah-mudahan be. Jadi kebalik lagi ke buka aurat eta ngabatalin birihin kebuka auratnya itu mabok dengan sebab ada angin. Jahit sholat pakai kainnya cap kada duduk rada gede. Kemudian sholatnya di lempengan pintu ngarah dapat angin. Kemudian pakai kainnya ternyata nggak pakai daleman, acan. Kemudian pada saat sholat tiba-tiba ada angin puting beliung masuk. Pas masuk. Pas masuk ke eta angin muter di selangkangan, naik kaet langsung naik. Akhirnya mah ada bentuk tanpa rupa, nggak dilihat kelihatan bentuknya. Eta kata Jahit ya, angin apa adem amat gini. Atuh adem, atuh kebuka, rok apa namanya kainnya naik, muter dengkulnya kelihatan, pahanya kelihatan, bukan dengkul pahanya doang, berikut loloncengnya dia kelihatan. Tak eta bagaimana dengan angin, kemudian oleh Jahit lam yastur habil hali, nggak langsung ditutup, batal sholat, nggak langsung ditutup, batal. Jadi batal tak dengan sebab angin. Tapi bagaimana ini mah pas ada angin langsung ditutup, ditahan, repot tangannya, repot begitu dah. Terus kakinya dikucupin sama dia. Tadinya kan egang, kan sudahnya kan sejengkal tah. Ya lelaki mah, tak kakinya sejengkal, jaraknya kaki antara kaki kanan kiri. Nah kemudian pada saat angin dikucupin kakinya, masih ada angin juga, ditahan. Nah diangkat, ditutup lagi, tak terbang lagi, tutup lagi, bakal dikencang angin dah. Nah eta bagaimana? Eta mah nggak batal kalau langsung ditutup. Tapi kalau ada rada ngantep mah, pada saat ada angin, ayan adem, pas begitu langsung baru ditutup, tetap sama ibu juga ibu pakai mau kena, kemudian lagi sholat. Pada saat sholat ternyata mukenanya yang bagian bawah diinjek, kemudian pada saat diinjek kemudian kan eta tali karetnya yang mengikat pinggang ternyata putus. Pada saat Allahu Akbar, kemudian pada saat sujud pas bangun rakaat kedua bangun, eta rok yang bagian bawah mah pelorot. Eta kemudian bagian atas pak, eta kata dia adem amat di bawah sore betul.
eta ternyata mau kena bagian bawah karetnya putus kan putri mah merosot. Nah ternyata bagaimana apa auratnya kelihatan batal kalau nggak langsung ditekin sama dia. Tapi kalau langsung waduh kebuka langsung dia angkat ditutup kagak. Ustaz itu memegangin bagian apa bagian bawah atau nggak apa-apa megangin juga, yang penting ketutup aurat. Nah, kalau kebuka langsung ditutup baik oleh angin kebukanya tapi langsung ditutup kagak bang. Nawihi atau seumpamanya jahit pakai kainnya udah 7 mulut, kain udah rada nyerangnya, yang mana kalau apa namanya kadang dipakai duduk berebet kan gitu kan bahan ada yang tepok. Jahit sholat pakai kain kesayangan 7 mulut kan itu aja ganti sholat itu. Masya Allah. Kayak kita kan ketemu tajamah jangan ngomong ya kalau misalnya sholat kayak ini itu aja jangan. Itu berarti kain kecintaan. Kalau ditanya cang itu abang mah itu apa namanya cang lelaki mah itu sholat pakai kain nggak ganti emang kenapa? Oh ini mah cinta jasa Masya Allah. Emang nggak ada yang lain? Justru itu satu-satunya emang. Udah 7 mulut. Nah sholat pada saat sholat mangkani jadi imam. Waduh jadi imam pan. Pada saat jadi imam dia di depan set Allahu Akbar sujud. Pada saat sujud yang pertama mah belum sobek eta kain. Terus pada saat duduk antara sujud rebet. Udah jadi kayaknya sobek bagian mana dia? Depan atau belakang ini? Kemudian pada saat sujud yang kedua, ternyata ada jamaah yang ketawa. Kata dia, waduh, ketawa. Jangan-jangan ini mah bener be tangannya ngeraba ke pantat, bener pas ke pantat kepegang pelernya. Berarti eta aurat tak kebukanya karena kain yang dipakainya sobek ketika sholat tetap batal kalau nggak langsung ditutup. Ya Allah tak gaji dibilang rame tuh aurat rame ini belum beres murah belum ini kalau belum mules mah dalam arti hukum mah rame sebenarnya ngaji mah. Nah itu kan masalah-masalah kita nah itu bicara aurat wajib ketutup jadi birihin dengan sebab angin al-nawi atau seumpama angin tadi misalnya merosot pakai kain atau sobek ketika sholat atau pakai kainnya ternyata dia nggak tahu nih kita mau pada ngerokok lagi mau makanya tuh pakai patumuin celana dalam kudu untuk menepis bolongnya kain ya. Kalau kita sholat nggak pakai daleman, ibu pakai mukena nggak pakai daleman. Kemudian eta mukena bagian mukenanya ada yang bolong, kainnya ada yang bolong. Ya. Kemudian pada saat duduk antara dua sujud, kulit paha kelihatan, kulit paha bolong ini mah, bekas peletikan rokok. Nggak gede lubangnya mah tapi kelihatan warna kulit eta hukumnya tetap batal. Caranya bagaimana? Caranya cepet langsung lempit itu kain kalau pengen batal ya jelas kelihatan nih pas sujud kelihatan di antara sujud ini ada lempengan paha ini kain bolong kan kelihatan tuh kulit kan batal sholat. Eta bagaimana caranya? Langsung lempit itu kain tutup itu nggak jadi terus kayak jaga gitu. Tapi kalau diantep mah kecil ini tapi kelihatan warna kulit tetap batal. Sama ibu juga mau kena yang pada bolong kemudian eta sholat kelihatan warna kulit kita hitam kelihatan hitamnya, kulit kita putih kelihatan putihnya, kulit kita ada buri kelihatan burinya. Dari bolong pakaian yang kita pakai, perempuan mukena yang dipakai bolong, laki kainnya bolong, dan lebah bolongnya antara pusar dan dengkul, maka hukum sholatnya batal kalau nggak langsung ditutup. Makanya ilam ya surah fil hali
batal juga kebuka aurat tadi dengan sebab angin atau dengan sebab melorot atau dengan sebab yang lainnya tadi. Eta batal juga ilam yasturha fil hali, kalau tidak ditutup pada hari takene. Cek Sunda mah eta ketika ke auratna kebuka eta teu langsung ditutupan hari takene, malah diantep behelaran. Tak ngantep nabai eta aurat kebuka eta matakan batal kana salatna. Tapi kalau langsung ditutup mah hari takene pas ditempo aurat langsung ditutup eta mah ada orang Sunda? Ada satu dua. Kalau Inggris nggak ada Inggrisnya. Kalau ada Inggris saya mau bahasa Inggris ini. Nah, awas. Nah, ini ya apa tiat amma idza satara fil hali. Jadi kalau ada pun apabila aurat yang terbuka ditutup fil hali pada saat itu juga ketika melihat fa inna sholatahu la tabtul, maka sholatnya tidak batal. Jadi sholat nggak batal di mana kebuka aurat langsung itu tutup mah. Walau kasyafal musolli auratahu amdan batalat sholatu walau sataruha fil hali. Kalau ada orang yang melaksanakan sholat ternyata ngebuka auratnya sengaja, Zaid sholat misalnya lah, sholat ini mah pakai celana trainingnya lah. Pas celana trainingnya ternyata lempengan dengkulnya di atas eta kebuka bolong, dan Jahit tahu kalau celana trainingnya bolong, lempengan paha. Dia apa namanya trainingnya bener-bener nutupan pusar ngan ke atas sablong ngan itu pelepah pahanya eta training bolong dipakai bae sholat. Nah, pada saat melaksanakan sholat Jahit sadar bahwa eta auratnya kelihatan, kata Jahit lah carilah sendiri ini sholatnya. Nah, eta berarti ada unsur kesengajaan. Di mana ada orang sholat kemudian auratnya kebukanya sengaja amdan batolat sholatuhu, maka sholatnya batal sholat kalau nggak sengaja kebuka. Ngebuka auratnya sengaja eta hukumnya batal. Ini mah pada saat kebuka auratnya emang sengaja kemudian ditutupan, setelah itu auratnya kumaha eta batal atau enggak? Walau sataroha fil hali, walaupun dia tuh Jahit yang tadi ngebuka aurat sholatnya sengaja kemudian langsung ditutup oleh dia, pada saat itu juga ketika dia sengaja kelihatan auratnya, yang mana dia sengaja kebuka aurat kemudian ditutupan, pada saat itu juga tetap hukum sholatnya batal, sebab asal hukumnya kebuka aurat. Nah, tinggal kalau ada orang sholat mati, ada orang kadang sholat pakai kaos oblong, ya, kaos oblong, kemudian pakai kain. Yang mantap itu yang sholatnya perutnya gendut. Oh, ini kasus. Pada saat pakai kain yang gendut mah eta kan pakai kainnya di bawah pusar biasanya. Buka di atas mah. Nah, kemudian pakai kaos oblong nggak sampai ke pusar. Pada saat sholat itu kaos oblongnya diturunin sama dia, nutupin pusar. Ada nggak begitu? Itu biasanya yang gemuk itu mah. Kalau yang kurus mah nggak kudu nutupin pusar. Nah, kemudian pada saat sholat itu bener lagi berdiri mah kaos oblongnya lewat pusar, pada saat ruku itu kain kan kenceng, kaos juga kenceng, kemudian dari samping kelihatan yuk penuh pusar apa ngotot ya. Nah, itu bagaimana ketika kita sholat
ketika ruku ataupun ketika sujud ini pusar kelihatan, eta kaos oblong ketarik ke atas, kain turun ke bawah, ya kelihatan pusar tah, eta hukum sholat batal, hukum sholat batal. Ini mah nggak ada yang ngeliat, ini bukan bicara yang ngeliat, ini mah kebuka aurat. Seneweng, baik seneweng, ya, kan ada gitu ya, iya. Penampakan dulu, makanya sholat mah rapihin, sholat jangan pakai kaos oblong doang, jangan. Ya. Hampir rata-rata eta sholatnya batal, kecuali celananya lewatin perut makanya. Udah pakai celananya, pakai benten, pakai benten, amben. Kemudian makainya dia cuma di pinggang, kan gitu. Kemudian pakai kaos oblong. Artinya kan kalau masuk sholat, kalau kaos oblongnya nggak dikadalemin ke dalam celana eta kan bisa mantakan kebuka aurat pusat. Tapi kalau misalnya dimasukin mah, eta selagi nggak lepas mah, insya Allah tertutup. Ngan bagusnya mah repot amat sholat begitunya. Udah mendingan tuh baju kokoh yang beli waktu lebaran pakai. Jadi khusus buat sholat mah baju kokoh, bu ya. Makanya tuh kemarin tuh bicara punya suami, maaf. Tak tanya, bang, pakaian yang buat sholat 5 waktu mana aja? Ini saya mau pisahin cara nyucinya. Nanya begitu, enggak kan? Ini mau pakaian campur aduk, kakinya lagi blow on lagi. Iya. Maksud blow on begini, maksudnya lakinya kagak ngudeng, pakaian yang mana aja demi sholat udah. Kadang itu pakaian nyucinya campurin sama popok bayi, kan gitu ya. Kalau nyucinya 1 bilasan, 2 bilasan, airnya ternyata lebih dulu baru pakaian. Atuh rata-rata eta mah najis bae. Kan ngebilas mah pakaian dulu baru kotorin air terbilas. Bukan air dulu, pakaian boleh meres dicemplung lagi ke bak air, kemudian dikucek lagi, diperes lagi, terus ngisi air lagi di bak, dilempar lagi ke bak. Eta mah sampai kiamat ngebakal bersih. Jadi nyuci mah barangnya dulu baru dikecualiin air, itu yang bener. Kayak kita kalau cebok barangnya dulu ada, apanya dulu? Cebok yang bersih. Airnya dulu apa barangnya dulu? Hah? Barangnya dulu lah. Mana air? Atau ada air nggak kalau nggak ada barang yang buat apa? Atau barang dulu. Kalau mau nyuci itu air nyamperin ke barang, apa barang nyamperin ke air? Harus nih, ini mahamin nyuci ini mah. Tuh kalau kita cebok itu barang nyamperin ke air, apa air nyamperin ke barang? Air nyamperin. Nah itu nyuci cebok yang bener. Jangan cebok itu barang jadi cemplungin ke kolam. Sama nyuci juga nih, nyuci ini air di bak, itu pakaian yang udah boleh ngegerut. Maaf kalau pakaiannya kena najis ini mah dicemplungin ke air, eta najis. Itu maksudnya. Nah, berarti kudunya air disamperin ke barangnya, bendanya yang kena najis. Kecuali barangnya barang kotor doang. Makanya tanya ke laki, bang, ini celana kotor apa enggak? Kata lakinya kotor. Kotor ada 2 bu, ada kotor kekencingan, ada kotor kena debu. Ini kotor kena kencing bang? Ya, itu pisahin nyucinya. Itu kena najis. Pernah nanya begitu bu? Agak lagi apa? Laknya tolol lagi. Orang laki bilang nih, awas nih nyuci nih tadi ada apa gua kencing, gua kecepirin tadi. Allah. Kenapa ibadah? Makanya nih kita bicara ibadah, ya Allah, eta bicara pakaian rapi. Bang apa ibadah, kita jangan ngusruk-ngusrukin laki gara-gara pakaian yang dipakai sholatnya semuanya kena najis. Itu sama dengan kita sebagai bini ngusrukin laki, ya Allah, rapi. Cara nyuci ya kan, rapihin. Nah tinggal bicara masalah ibadah maeta ya, kesucian tinggal yang keempat
Tadi apa tah? Orang yang sholat tak pakai lah pakaian yang rapi, sopanin, pakai baju koko atau tangan panjang. Kalaupun pendek lewat sikut. Kalaupun baju pendek lewat sikut. Itu namanya baju apa itu? Pak, tiga perapat ya? Tangan tiga? Iya. Bukan tangan tiga perapat, lengan tiga perapat. Kalau tangan tiga perapat begitu. Unyil. Ya, yang ngejahit baju lengannya tiga rapat gitu. Nah, itu minimal itu kalau sholat. Nah, sholat itu bagusnya koko lewatin. Nah, itu ada adaban ibadah. Makanya kalau sholat jangan pakai kaos, satu kaos oblong, kedua kaos yang ada mereknya belakang jangan. Nah, makruh ya Pak ya. Makruh ya kan. Nah, itu mah mau merek apa kayak pokoknya ada merek kan di belakang makruh. Bosan ini mah bismillahirrahmanirrahim tetap makruh baik. Itu mah doain ini mah. Tetap ada namanya ngeganggu kehusuan namanya mah. Udah bagusnya mah jangan bawa apa-apa ke kaosnya tangan panjang, bajunya tangan panjang yang tidak ada tulisannya di belakang. Gitu. Itu jadi baru sampai 3 kebuka aurat ngabatalin sholat. Tinggal warabiuha al kalamul amdu. Yang keempat tentang ngomong di dalam sholat sengaja ya. Nah, ini pun rame nih ya. Jadi awal sholat kita kadang sholat ada yang lata, lagi sholat ada yang ngucap assalamualaikum, makanya kita ngedengar lagi sholat jawab apa jangan. Kita lagi sholat di samping kita lagi lagi sholat, alhamdulillah kita refleks ngadoain, hukumnya bagaimana? Ngadoain yang ngebangkis tah. Kita lagi sholat hukumnya bagaimana? Kemudian lagi sholat, kemudian turun hujan ada petir, sampai baca istighfar. Eta baca istighfar lagi sholat, eta hukuman batal apa enggak? Besok eta mah bahas. Nah, al kalamul amdu wallahu alam bis